Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya suami dan istri yang tidak setingkat imannya akan berdampak buruk kepada anak-anak karena kebenaran hidup mereka tidak ada, teman-teman. 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan dari dasar kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 7 sampai 11. Maksud dari tema tersebut, teman-teman, suami dan istri yang tidak setingkat level imannya, dalam arti kata tidak setingkat dalam hal pengenalan akan firman Tuhannya, atau mungkin paling dasar dan dimulai dari kemauan, dari tingkat kemauan untuk mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan, itu tidak sama, teman. Levelnya tidak sama. Ini akan menjadi kendala, teman-teman. Jadi dari faktor kemauan aja bisa menyebabkan jadi masalah bagi suami istri tersebut. Nah, berlanjutnya mau mencari Tuhan pribadi dan firman Tuhan, itu kan adanya di hak prerogatifnya, hak bebasnya si suami dan si istrinya. Jadi tidak ada yang bisa memaksa. Bahkan Tuhan pun tidak bisa memaksa, teman-teman. Tuhan itu tidak bisa memaksa si suami harus mau gitu, atau si istri harus mau. Begitupun dengan suami atau istri tersebut. Jadi yang namanya disebut kemau itu kan benar-benar dari hati masing-masing, teman-teman. Jadi memang sengaja Tuhan ciptakan bahwa Tuhan itu tidak mau kalau sampai kita berkemauan untuk mau mencari Tuhan dan mencari kebenaran firman Tuhan karena dipaksa Tuhan gitu, bukan dari kemauan si manusianya sendiri. Nah, begitupun juga suami dan istri, teman-teman. Ya, bagaimana caranya kalau suaminya mau tapi istrinya tidak mau gitu? Itu juga akan menjadi kendala, teman. Tidak mudah gitu. Nah, begitupun sebaliknya, kalau istrinya mau tapi suami tidak mau, ini juga jadi kendala, teman. Beda, teman. Beda apabila suami dan istri itu sudah maunya sama gitu, level imannya sama, itu mungkin mendidik anak-anaknya jauh lebih mudah, teman-teman. Biasanya yang terjadi itu, apalagi yang saya alami itu, bedanya terlalu jauh, teman. Jadi tidak tahu ya, saya benar-benar yang tadinya awal ceritanya saya itu pengusaha yang benar-benar tidak dalam hidup saya sampai umur 47 tahun, teman-teman, tidak pernah menerima yang tidak pernah menerima artinya secara simbolis atau secara formality bahwa saya menerima Tuhan Allah gitu. Saya sampai umur 47 itu nggak pernah mengalami seperti itu, teman-teman. Saya tidak pernah mengalami bahwa nih ada firman Tuhan Allah yang mesti dibaca, dikenali, dimengerti dan dilakukan. Juga tidak tahu, teman-teman. Tidak tahu sama sekali. Jadi saya mencari Tuhan itu tergerak sendiri setelah umur 40, teman. 40 itu perubahan dari 39 ke 40, saya mulai, teman, tergerak untuk benar-benar mencari Tuhan. Waktu saya mencari Tuhan, itu kemauan saya dengan istri saya, dengan anak-anak saya, dengan keluarga saya beda semua, teman-teman. Meskipun istri saya lebih mendahului saya dalam hal formality menerima Tuhan dan mengenal firman Tuhan. Secara formality dia udah jauh lebih duluan. Sejak umur 15 belasan tahun sudah menerima Tuhan secara pribadi maupun secara firman Tuhan gitu. Kalau saya kan sudah kebacut, sudah tua, teman, sudah sepuh, sudah 40 aja masih mencari. Ya 47 itu baru gitu. Baru benar-benar 40 sampai 47 itu mau mencari, teman-teman. Mau mencari itu kan saya nggak berani pegang kitab suci, teman-teman. Karena saya anggap nggak ngerti bahwa ya waktu itu saya anggap masih kotor. Ya sebelum saya secara simbolis atau secara formalitas atau secara, kalau di Nasrani dikatakan baptis. Sebelum saya bisa dibaptis, sebelum formalitas atau menerima Tuhan Allah, saya nggak berani, teman-teman, pegang-pegang kitab suci itu nggak berani gitu. Dianggapnya kotor. Meskipun kalau lihat suasana sekarang, ya harusnya saya menyarankan ke teman-teman atau keluarga saya belum dibaptis pun, belum terima Tuhan pun, tidak ada salahnya membaca gitu. Ya ini untuk semua agama, teman-teman. Kalau bedanya mungkin kalau agama-agama lain, adakah simbolis atau formalitas seperti di Nasrani? Saya kurang tahu, teman. Kalau di Nasrani itu ada jelas gitu, formalitas simbolis itu adalah dibaptis. Jadi dipercikan atau diselam gitu dalam air, dalam arti kata waktu percikan pertama atau diselam itu yang menandakan kematian gitu. Ya, begitu bangkit dari air atau dipercikan kedua ya baru bangkit gitu, bangkit dari air gitu. Nah, ini bicara
manusia lama kita dimatikan dan dibangkitkan manusia baru kita. Nah, dalam asumsi saya waktu itu karena tidak ada yang menjelaskan, ya asumsinya seolah kalau saya membaca firman Tuhan itu di kitab suci Nasrani, Alkitab itu, saya bisa dianggap salah sebenarnya sebelum menerima simbolis seperti itu. Tapi kalau sekarang pengertian saya, ya mestinya saya akan menganjurkan teman-teman dan keluarga saya, meskipun belum simbolis menerima Tuhan Allah, rasanya harus dibaca teman. Dan jangan-jangan di agama di luar Nasrani juga, ya banyak teman-teman ya sudah membaca kitab sucinya masing-masing teman-teman. Ya orang Muslim mungkin udah membaca Al-Quran dari kecil, karena tidak ada kejelasan baptis. Baptis itu ukurannya apa gitu? Ya mungkin cuma sekedar sebutan yang lebih praktis gitu. Tapi kalau bicara di Nasrani itu kan butuh simbol-simbol seperti itu, simbol-simbol formalitas gitu. Jadi repot teman-teman. Jadi nggak bisa seenak, secepat seperti di agama lain. Bahkan saya pikir di agama lain jangan-jangan juga tidak perlu harus ada formality atau simbolis seperti di Nasrani itu teman-teman. Saya kurang ngerti dalam urusan hal itu, cuman saya pikir yang jelas kalau yang saya lakukan waktu itu, saya umur 40 sampai 47 itu meskipun hati saya tergerak mencari Tuhan gitu. Ya, kalau teman-teman di rohani katakan, wah ini saya lagi on fire katanya, mencari Tuhannya lagi on fire, apalagi bersemangat, berapi-api gitu. Memang teman-teman, sampai hari ini pun saya tetap masih berapi-api gitu, masih mencari Tuhan, belum menemukan apa sih yang Tuhan sebenarnya inginkan gitu, rancang kehendaki buat saya. Dan tidak mudah teman-teman, makin dalam itu makin susah gitu. Ya untuk melakukan firman Tuhan itu makin tidak mudah. Makin yang jelas udah kalau saya pengertian saya sampai sekarang gitu, setelah 20 tahun lebih berjalan, ya seolah-olah apa yang saya idam-idamkan waktu awal gitu, bahwa di firman Tuhan katakan di Matius pasal 6:33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan Tuhan tambahkan. Saya benar-benar orang yang belajar taat teman-teman, belajar percaya gitu untuk mencari Tuhan pribadi dan mencari firman Tuhannya. Saya benar-benar lakukan itu sampai sekarang teman-teman, udah 20 tahun lebih gitu. Tapi dalam pengertian yang beda, pengertian saya waktu saya melakukan awal-awal itu, ya 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 15 tahun pertama mungkin, saya masih ngebayanginnya yang saya incer itu teman-teman, bukan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi yang saya incer itu adalah tambahannya teman-teman, tambahannya itu kalau kita baca firman sebelum tiga-tiganya di ayat 32, 31 atau bahkan lompat ke 34, semua itu teman-teman ya urusannya duniawi gitu. Tambahan itu urusannya duniawi. Cuman waktu itu simpel gitu, jadi duniawi cuman istilahnya cuman sebatas kebutuhan makan, minum dan pakaian. Cuma 3 macam itu saja teman-teman. Ya jangan-jangan waktu itu apa nomaden, dah orang masih pindah-pindah. Saya juga nggak ngerti gitu. Tanpa papan kok nggak disebut gitu. Ya cuman disebutnya makan, minum dan pakaian. Urusan cuman dengan apa sih? Primer ya, kebutuhan primer untuk hidup. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa hidup gitu. Jadi waktu itu begitu. Tapi berkembangnya waktu teman, masuk ke perjanjian lama, masuk ke perjanjian baru. Beda lagi teman, waktu masuk perjanjian lama di dalam kitab Nasrani, kitab perjanjian lama itu diceritakan bahwa sasaran yang banyak dikupas teman adalah kesuksesan duniawi teman. Yang kitab perjanjian lama itu akan bicara lebih arah ke urusan duniawi gitu. Tapi begitu masuk lebih dalam gitu, lebih dewasa rohani, masuk ke dalam kitab perjanjian baru, ini hilang teman-teman. Tidak ada gitu yang disebut sasaran tambahannya untuk mendapatkan makan, minum, pakaian, atau mungkin kalau udah lebih modernnya berarti kebutuhan kesuksesan duniawi, target sukses duniawi, bahagia duniawi, memenuhi nafsu-nafsu keinginan barang-barang untuk membeli barang, untuk mengadakan barang secara duniawi. Itunya teman-teman, itunya berubah gitu. Yang dari basic yang tadinya cuma makan, minum dan pakaian, sekarang berubah gitu. Bahkan zaman sekarang mungkin berubah lagi teman-teman. Ya istilahnya kalau kita mau garis besarkan ya kita harus punya harta yang banyak, kita harus punya kesenangan yang banyak, dan kita harus bisa berbangga-bangga ria gitu ya dalam hal-hal duniawi. Zaman sekarang sudah sampai ke titik itu teman-teman. Nah kalau kita kumpulkan semua kebutuhan duniawi tadi, ya cinta uang teman. Kalau tanpa ada uang tidak bisa terjadi seperti itu. Nah sedangkan Tuhan katakan bahwa cinta uang itu adalah musuh Tuhan yang paling berat, yang paling dikhawatirkan oleh Tuhan gitu. Ya cinta uang gitu. Karena cinta uang itu ada di dalam kita orang, di dalam manusia teman-teman. Nah ini yang kembali lagi
Tuhan ada batas-batas yang tidak bisa memaksa kehendak bebasnya kita. Free will kita itu nggak bisa dipaksa gitu. Jadi kalau saya katakan di sini gitu teman-teman, setelah saya banyak sharing dengan teman-teman gitu, banyak apa sih dengan mentor rohani, dengan teman rohani, dengan mentor rohani, dengan rohaniawan gitu. Memang yang paling susah teman, ujian cobaan itu apabila sudah nyampe ke titik suami istri teman-teman. Karena suami istri ini minimal berdampak itu kepada anak-anaknya teman-teman. Jadi kalau suami istri ini tidak bisa satu level iman, anak-anaknya jadi bingung gitu ya. Entah si suaminya yang lebih mengarahkan urusan duniawi, atau entah istrinya yang lebih mengarahkan ke hal duniawi. Nah, bisa terbalik-balik seperti itu teman-teman. Jadi dua pihak suami istri itu bisa ngalamin seperti itu teman-teman. Cuman yang jelas teman-teman, apabila si suami atau si istri salah satu levelnya, satu lebih dewasa rohani, yang satunya masih kanak-kanak rohani atau balita rohani, ini anak yang di dalam mereka ini bingung teman. Dia mau pegang siapa gitu. Nah, karena anak-anak masih muda, masih kecil, sehingga tidak pernah punya pengalaman apa-apa. Jadi akhirnya pasti si anak-anak ini, mereka ini akan lebih memilih orang tua yang lebih duniawi gitu, yang lebih rasional. Jadi kalau memang si suaminya yang dianggap lebih rasional, bapaknya lebih rasional, ya anak-anak akan ngikutin bapaknya. Tapi kalau ibunya yang lebih rasional, anak-anak akan mengikuti ibunya. Nah, ini yang kasihan kan, jadi anak-anaknya nggak keruan teman-teman. Nah, dari pengalaman suami istri sendiri teman, dampaknya kan pasti ke anak-anak. Nah, adapun di dalam hubungan suami istri sendiri, ini juga terjadi teman. Perbedaan level iman ini akan selalu berbeda itu apabila memang yang satu pasangannya ingin mau mencari Tuhan habis-habisan, mau benar-benar mau benar-benar mengenal itu lebih dalam dan lebih dalam lagi akan firman Tuhan dan Tuhan Allah, ya akan terus menggali kemampuan untuk mengerti firman Tuhan Allah dan mampu berani melakukan firman Tuhan Allah teman. Nah, semakin si suami atau istri ini mendalami, ya mampu mengerti, mampu melakukan, ini parameter ini makin jauh dari dunia teman. Makin kesini kalau saya pelajarin dari 20 tahun saya coba mempelajari firman, ini saya kok makin jauh daripada apa yang saya inginkan waktu awal teman. Yang saya inginkan di kitab perjanjian lama itu gitu, ternyata kok kegeser pelan-pelan gitu, masuk ke dalam kitab perjanjian baru itu sasarannya berubah teman. Yang dari mulai targetnya duniawi gitu, ya bisa berubah menjadi target rohani. Lah, sebenarnya waktu saya awal ingin ikut Tuhan itu kan bukan untuk yang pengen yang ikut rohani teman-teman, tapi karena pengenalan, pengertian yang terus diasah tiap hari gitu teman-teman. Akhirnya kita akan tahu bahwa kenapa sih kok Tuhan bisa mengarahkan kita bukan ke target duniawi tapi ke target rohani gitu. Itu akhirnya kita makin tahu teman-teman. Kayak bahwa yang namanya duniawi itu fana sementara, bahwa yang namanya rohani itu kekal selamanya. Nah, ukurannya fana itu kalau di firman Tuhan 70 sampai 80 tahun rata-rata. Kalau yang terpanjang pun umurnya 120 tahun teman-teman. Nah, sedangkan kalau di dalam yang rohani kan tidak ada batas 70, 80 atau 120 tahun teman-teman. Ini kan tidak ada batas gitu. Jadi seberapa kali lipatnya yang urusan di dunia mana yang disebut alam kekal, nggak bisa dihitung teman-teman. Karena memang nggak ada batasnya gitu. Ya dalam 70, 80, 120 tahun bagi Tuhan dari sisi rohani itu cuma sekejap mata gitu. Sekejap mata pun tidak ada gitu. Nah, ini jadi caranya bagaimana menjelaskan ini teman-teman. Jadi dari sisi fana aja, fana dan kekal aja terjadi perbedaan yang sangat ekstrim teman-teman. Nah, ini kembali lagi kalau kita percaya sama Tuhan, ya dasarnya kita hidup mesti dasarnya dari pola-pola kekekalan gitu. Ya akhirnya dunia ini nggak ada artinya teman-teman. Nah, untuk bisa kita terus berlatih bahwa dunia tidak ada artinya, itu sangat bergantung bukan ke orang lain teman, sangat bergantung kepada hubungan suami istri lagi. Ya kadang-kadang kalau kita bicara ada pasangan teman-teman yang suaminya misalnya lebih tergerak lebih duluan untuk mau mencari Tuhan maksimal, mau benar-benar mendalami pengenalan akan firman Tuhan, mau dan mampu mengerti akan firman Tuhan karena menghidupkan roh Tuhan teman. Karena si suaminya lebih berani menghidupkan roh Tuhan gitu ya. Nah, akhirnya dibukakan pengertian firman Tuhan teman, dan dimampukan, diberanikan untuk melakukan firman Tuhan.
Waktu makin dalam teman-teman, berarti kan ada satu titik si suami ini, atau bisa juga cerita istri juga gitu. Tapi kalau yang saya ceritakan suami aja dulu gitu. Mungkin istri juga sama aja, tinggal dibalik aja gitu. Nah, cuman bedanya teman-teman, kalau suami itu kan dasar utama yang Tuhan perintahkan ke suami itu kan harus mengasihi istri teman-teman. Tapi kalau dasar daripada pengaturan Tuhan yang utama membuat istri, kan harus tunduk kepada suami. Cuman beda di situ teman-teman. Kalau yang lainnya sama semua. Saya cerita suami, kalau saya umpamakan cerita istri juga sama. Yang beda itu cuma gitu, si suami harus mengasihi istri bagaimanapun juga, yang namanya istri harus tunduk kepada suami bagaimanapun juga. Itu perintah Tuhannya seperti itu teman-teman. Nah sebenarnya anak-anak juga ada teman, harus bisa menghormati orang tuanya. Cuman kendalanya kalau anak-anak ini, mereka ini mempunyai ayah dan ibu yang masih berbeda dalam pengenalan pengerjaan firman Tuhannya, dalam keberanian melakukan firman-Nya. Nah berarti si anak-anak ini mau pegang yang mana? Ya ibunya atau bapaknya? Yang tadi saya katakan, biasanya anak-anak karena masih duniawi sekali, ya dia akan menyesuaikan dengan orang tuanya yang lebih duniawi teman-teman, bukannya lebih rohani. Jadi kalau bapaknya lebih duniawi, anak-anaknya akan ikut ke bapaknya, pola-pola bapaknya. Tapi kalau ibunya yang duniawi, ya si anak juga akan ikut ibunya, karena ibunya lebih dianggap rasional, lebih masuk akal gitu, untuk si anak-anak ikutin ibunya gitu. Nah ini yang terjadi seperti ini. Nah kalau waktu si suami istri atau suami ini makin mendalami, makin mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, ini ternyata kan digiring teman-teman, bahwa kalau diumpamakan di sini, kalau kita misalnya anggaplah levelnya di dalam kedewasaan rohani itu, anggaplah ada 100 anak tangga gitu teman, 100 anak tangga. Nah problemnya teman-teman, apabila kita levelnya mau setinggi 100 anak tangga, sama teman-teman. Bagaimana yang dialami oleh kita si suami atau istri ini, mengalami hal-hal yang benar-benar menakutkan sebanyak dan sedalam 100 anak tangga teman. Nah, untuk bisa mengalami ini berarti kan terus akan menghadapi masalah teman. Permasalahan itu adalah diibaratkan dalam hal rohani itu, permasalahan itu adalah bukannya halangan tapi rintangan dalam arti kata untuk bisa dinaiki teman, untuk bisa dilewati, untuk bisa dinaikin sampai mencapai ke tangga yang 100. Kalau kita umpamakan 100 gitu. Jadi bagaimana caranya kita dari bawah naik tangga anak tangga 1 2 3 sampai 100 itu timbul permasalahan di dunia ini teman-teman, yang menyebabkan ini bisa naik teman. Jadi begitu kalau permasalahan di dunia itu dihindari, ya tingkat level imannya berhenti teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berjuang, bagaimana dari mulai, contohnya kayak cerita Nabi Ayub aja teman. Waktu Nabi Ayub misalnya kehilangan pertama itu kan kehilangan hartanya dulu teman-teman. Anggaplah hartanya itu sampai ke titik misalnya 25 gitu. Yang ke 25 ya si istri Ayub masih oke loh teman-teman, masih nggak ada problem gitu. Tapi begitu si Ayub mulai kehilangan tahtanya gitu, hartanya hilang, pasti tahtanya berdampak. Si istrinya Ayub juga masih kuat teman-teman, yang ngimbangi sampai anggaplah di anak tangga 50 gitu. Tapi begitu nanti Ayub masuk lagi ke borok teman, badannya sekujur badannya penuh barah, penuh borok, nggak bisa sembuh gitu. Nah istrinya teman-teman masih bisa ngimbangi teman-teman, sampai ke anak tangga 75. Tapi begitu udah naik dari anak tangga 75 sampai ke 100, itu istrinya nggak tahan teman, tetap ribut gitu. Nah akhirnya bubar gitu. Nah kalau kita mengacu kepada apa yang terjadi di Nabi Ayub teman-teman bisa lihat gitu, bahwa permasalahan yang timbul di Nabi Ayub itu tidak berhenti teman-teman. Karena bisa saja sebenarnya kalau Nabi Ayub misalnya di tingkat 25 waktu kehilangan anak-anak itu, Nabi Ayub ngikutin pengennya istrinya gitu. Ya dengan meninggalkan Tuhan, langsung mengantisipasi hidup dengan cara-cara duniawi. Mungkin tidak akan habis sampai begitu teman-teman. Ya Ayub itu tidak akan mengalami sampai ujian cobaan berikutnya, karena sudah minggir gitu. Minggir dari rancangan kehendak Tuhan. Tapi si Ayub kan ini enggak. Ayub ini kan berani gitu, berani, radikal, ekstrim di jalan Tuhan. Dilanjutkan lagi teman-teman, sampai akhirnya itu, sampai istrinya kehilangan, sampai ujung-ujungnya gitu. Ya si Nabi Ayub itu dikasih bonus tambahan yang dari Tuhan tadi. Tapi waktu Nabi Ayub mencari kebenaran firman Tuhan gitu, mencari Tuhan Allah, dia tidak pernah mikirkan bahwa akan mendapat tambahannya, bahwa dia akan mendapatkan istri barunya. Dia tidak memikirkan bahwa anak-anaknya jadi cakep-cakep gitu.
tidak mengharapkan harta atau harta tahta dia itu naik 2 kali lipat dibanding dulu. Si Nabi Ayub nggak pernah mikir gitu, teman. Nabi Ayub itu cuma mencari pribadi Tuhan Allah dan mencari firman Tuhan Allah dengan berani menghadapi semua permasalahan. Nah, kita orang teman-teman sekarang suami dan istri, permasalahan yang paling berat itu kalau ceritanya suami istri masih sepakat gitu. Rasanya tidak ada permasalahan yang dirasakan berat oleh pasangan suami istri itu. Yang repot itu teman-teman ada di satu titik yang namanya suami istri itu menghadapi satu permasalahan tidak sepakat, teman-teman. Nah itu yang di problem, teman. Tidak sepakat gitu. Baik entah itu yang kaitannya dengan harta, dengan tata, entah dengan kebutuhan duniawi, atau mungkin juga yang kalau makronya bisa terkait dengan tubuh, dengan jiwa, dengan urusan roh gitu. Yang jelas kalau tidak selevel itu akan jadi ribut, teman-teman. Nah, si pasangan, si suami atau istri, anggaplah suaminya sudah lebih dewasa rohani, ya akan melakukan, teman-teman, akan ada pengertian bahwa selama istri itu kan pasti kekunci. Kalau suami yang belajar hidup benar, teman-teman, pasti kan tidak punya kunci nanti cerai aja ganti istri gitu. Kan nggak punya, teman-teman. Satu. Kedua, kan juga nggak punya kunci, oh kalau sampai istri udah kelewatan ya sudah tidak perlu dikasih lagi. Nggak bisa juga, teman-teman. Kekunci juga gitu. Dan jadi kembali lagi tidak bisa meninggalkan si istri, intinya gitu, teman. Nah, satu-satunya jalan apabila Tuhan membukakan pengenalan pengertian kepada suaminya itu makin dewasa rohani, ya si suami itu akan disudutkan, teman-teman. Disudutkan oleh karena tingkah istrinya, teman-teman. Tingkah istrinya yang malah berani mati gitu, ya menghadapi masalah-masalah. Jadi apa ya, melakukan kebodohan secara duniawi, melakukan kebodohan bagi duniawi karena merugikan, teman-teman. Tapi kalau buat saya, si istri waktu melakukan kebodohan bagi duniawi itu adalah keuntungan bagi rohani gitu. Ya bagi saya sebagai orang yang sudah lebih dewasa rohani dibanding istri saya, ya akan saya beranggap bahwa ulah si istri saya itu toh tidak berkaitan dengan dia nakal atau apa gitu, ngawur, enggak, dia mati-matian kerja kok. Ya, semakin dia membuat satu action seperti lumpur yang bisa menghisap itu, teman-teman. Setiap istri itu membuat sesuatu itu makin kesedot, teman. Nah, yang namanya suami yang sudah lebih dewasa rohani, yang lebih mau mengenal firman Tuhan Allah, mencari Tuhan Allah, ya pasti kan ya tidak bisa meninggal istri dan tidak bisa melarang istrinya daripada ribut, teman-teman. Jadi akhirnya diturutin. Nah, kenapa si suami ini menurutin ini? Satu, ya karena kekunci tadi, tidak ada jalan cerai dan tidak ada jalan tidak mengasihi. Jadi mau nggak mau suami yang dewasa rohani akan mengikuti, teman. Dan si suami yang sudah mengerti akan firman Tuhan akan tahu gitu bahwa apa yang dilakukan si istri sebagai kebodohan duniawi ini akan menjadi dari sisi rohani ini menjadi kehebatan, teman, bukan kebodohan tapi kepintaran secara rohani. Kenapa? Karena timbul permasalahan terus, teman. Waktu timbul permasalahan terus, ini akan si suami itu akan tergeser, teman. Imannya, pengenalan pengertian akan firman Tuhan dan imannya akan tergeser, teman, masuk ke dalam, yaitu makin berani melakukan firman Tuhan. Nah, waktu makin berani melakukan firman Tuhan, teman, ini makin kegeser dari kita perjanjian lama kepada target ke kita perjanjian baru. Dari mulai yang targetnya adalah sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, pemenuhan nafsu duniawi, tergeser akan masuk ke dalam bagaimana target itu mendapatkan keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana masuk ke dalam surga. Jadi udah targetnya udah beda, bukannya mau tinggal di dunia lagi tapi sudah pengen tinggal di akhirat gitu. Nah, ini yang bisa menyebabkan suami itu tinggi gitu, dalam arti kata kedewasaan rohaninya tinggi. Itu bisa satu peran si istri tadi, teman-teman. Karena suami ini sudah lebih mengenal kebenaran gitu, sehingga tidak berani menceraikan dan tetap mengasihi istri bagaimanapun sebabnya. Jadi kadang-kadang suami seperti ini jarang melarang istri, teman-teman. Jadi membiarkan istri berbuat bodoh gitu. Ya, tapi sebenarnya si suami tahu gitu. Ya, kebodohan duniawi ini makin terjebak, makin mungkin kalau bicara harta sih makin habis kali. Yang namanya tahta itu makin habis gitu. Ya, kebutuhan untuk memenuhi hal-hal duniawi juga makin habis. Tahu, suaminya tahu, teman. Tapi ini kan kalau buat orang
orang dunia kan kebodohan. Kenapa ada seorang istri kok mau-maunya melakukan itu? Kenapa ada seorang suami kok membiarkan istrinya melakukan itu? Ya kembali lagi teman, kalau dari pengenalan pengertian dunia bisa seperti itu, tapi dari pengenalan pengertian rohani beda teman. Memang kejadian ini kalau tidak si istrinya berbuat seperti itu, si suami juga tidak bisa tinggi levelnya teman-teman. Nah cuman yang disayangkan kan nanti waktu terakhirnya apakah suami istri itu bisa ada satu konfirmasi akur bersama lagi teman-teman. Kalau seperti Nabi Ayub tidak teman-teman, bubar. Akhirnya Nabi Ayub sendiri dengan istri barunya. Nah istrinya nggak tahu nih menghilang atau mati, nggak tahu gitu. Tapi nggak bareng. Yang kita harapkan itu kan bisa bareng teman. Bagaimana caranya si suami dan istri itu pada ujungnya bersama ya, tapi kembali lagi kan yang Tuhan sering katakan bahwa untuk mau melakukan firman Tuhan, untuk mau mampu mengerti firman Tuhan, mau dalam mengenal firman Tuhan, mau mencari Tuhan dan firman Tuhannya seperti kitab Matius pasal 6:33 tadi gitu kan, itu kan dibutuhkan satu kemauan dari kita pribadinya, bukan apa Tuhannya gitu. Tuhannya dalam hal untuk kemauan ini memberikan kedaulatan kepada suami dan istri dan kepada seluruh manusia itu ya dibebaskan, terserah gitu mau ikut Tuhan atau tidak. Itu Tuhan itu punya pride yang tidak mau memaksa teman-teman dalam hal urusan kemauan ini. Tapi kalau kita sudah bicara mau, nah masalah kita mampu bagaimana bisa hidup bersama Tuhan dalam kebenaran Tuhan dan dalam roh Tuhan, dalam hidup kesehariannya bersama roh Tuhan, yaitu Tuhan mampu Tuhan. Tuhan dengan roh Tuhannya membuat kita mampu gitu, mampu membuat segala macam. Bahkan kalau dari firman Tuhan dikatakan kita meskipun Nabi Isa itu adalah sebagai sulungnya kita, tapi firman Tuhan baik Nabi Isa maupun Tuhan katakan bahwa kita itu bisa membuat hal yang lebih besar daripada Nabi Isa. Itu bukan nggak bisa gitu ya, karena apa yang diperlengkapi waktu Tuhan Allah mengutus Nabi Isa dengan waktu Tuhan Allah mengutus kita gitu ya, sama teman-teman, yang dimilikinya sama. Apa yang dimiliki oleh sulung kita Nabi Isa dengan apa yang kita miliki oleh kita sama teman-teman. Jadi malah kita lebih komplit kali kalau cerita dari bedanya kalau Nabi Isa sampai harus mati di kayu salib karena darahnya dibutuhkan nebus dosa Adam dan Hawa dan dosa sebelum kita berbalik dan bertobat. Ya kita kan tidak perlu menebus itu karena Nabi Isa sudah melakukan itu, dan itu untuk semua manusia teman-teman. Kabar gembiranya bukan cuma untuk orang Nasrani aja, untuk semua agama, untuk semua manusia itu berlaku gitu. Jadi Nabi Isa sudah tebuskan untuk manusia semua ya, urusan dosa Adam dan Hawa dan dosa yang kita perbuat sebelum berbalik dan bertobat, itu satu. Nah kalau sampai mati, nah kalau kita sama dengan matinya itu bukan menebus itu, tapi matinya kita menebus dosa kita, dosa yang akan terjadi gitu. Nah supaya dosa ini tidak terjadi ya kita harus benar-benar bisa mematikan nafsu-nafsu duniawi kita supaya kita tidak berdosa lagi. Tidak, jadi matinya bukan mati fisik tapi mati nafsu duniawinya, nafsu daging kitanya gitu. Itu sama. Kedua, yang namanya Nabi Isa itu kan firman yang diucapkan oleh Nabi Isa itu adalah kan apa yang diucapkan oleh Tuhan Allah melalui Nabi Isa gitu. Jadi akhirnya semua juga bentuknya perintah-perintah firman Tuhan. Nah cuman bedanya oleh Nabi Isa dan Roh Kudus dan murid-muridnya, 4 orang muridnya kalau nggak salah, membuat satu kitab suci, yaitu menjadi kitab suci yang untuk kita itu. Berarti kalau kitab suci sekarang itu nyanding tinggal kita baca aja, tapi waktu zamannya Nabi Isa berkomunikasi langsung dengan Tuhan Allah. Cuman itu teman-teman. Nah yang ketiganya teman-teman, Nabi Isa itu waktu wafat balik ke akhirat, minta kepada Tuhan Allah untuk roh Tuhan Allahnya itu dihidupkan yang ada di dalam kita yang Tuhan sudah berikan kepada setiap manusia itu, bukan cuma orang Nasrani aja, itu dihidupkan. Nah akhirnya Tuhan Allah menghidupkan roh Tuhan itu. Nah tinggal kitanya teman-teman, ya kitanya mau menghidupkan roh Tuhan enggak yang ada di dalam roh kita. Ya ini kembali lagi butuh kedalaman, butuh pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan, butuh kemampuan untuk mengerti firman Tuhan dan kemampuan untuk berani melakukan firman Tuhan teman-teman. Dari mengenal firman Tuhan, dari mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, di sini akan timbul level iman teman. Nah level iman ini yang saya katakan ya, kalau antara suami istri itu tidak satu level, nanti dampaknya buruk terhadap anak-anak gitu. Karena beda, yang satunya rohani, satu duniawi, kan jadi kacau teman.
Cuman yang tadi saya ceritakan itu hampir sama dengan apa yang Nabi Ayub alamin, tapi saya coba ceritakan dalam bentuk kalau zaman kita sekarang bukan zaman Nabi Ayub, apa sih yang bisa terjadi begitu teman-teman. Jadi saya tadi ceritakan dari seorang istri yang melakukan kebodohan duniawi, tapi si suami nggak bisa ngelarang, teman, dibiarkan aja gitu. Karena memang yang ribut, kalau dilarang ribut. Dan juga ada tingkat pengenalan pengertian seperti tadi. Dan ini terus mengarah bahwa makin lama itu si suami yang sudah lebih dewasa orang itu akan terbawa bahwa target hidup itu bukan lagi target sukses duniawi, tapi target keselamatan akhirat. Itu yang akan dicapai oleh suami ini. Dan suami ini bisa saja kalau Tuhan mau ya bisa merubah istrinya karena sudah selesai ya ujian cobaan yang melalui suaminya itu, yang talenannya, yang saya sering katakan talenan, dasar cincangannya itu adalah istrinya, sudah selesai, ya mungkin waktu itu sudah bisa akur, teman-teman, selesai gitu. Tapi kalau sampai yang istrinya itu ngotot seperti istrinya Nabi Ayub, bisa bubar, teman-teman, malah bisa bubar beneran. Itu baru cerita urusan suami yang bisa lebih beriman duluan dibanding istri. Tapi kalau saya cerita dibalik seorang istri lebih beriman dulu dengan suami, ada nggak? Ada, teman-teman. Ada juga teman-teman rohani atau mentor rohani atau rohaniawan yang saya pernah ketemu bercerita seperti itu, ada kok, teman. Cuma bedanya rumusnya tadi, rumus dasarnya itu istri yang seperti itu kan nggak boleh terhalang oleh suaminya yang lebih duniawi, ya istri rohani. Lah caranya gimana? Ya dia cuma tunduk aja, teman. Tunduk kepada suaminya dengan tidak berhenti loh, teman. Bukan berarti tunduk itu jadi melakukan seperti yang suaminya lakukan, bukan itu. Dia tetap ngotot akan melakukan secara rohani suaminya melakukan hal duniawi, tapi dia sampai titik sampai ngajak cerai itu nggak berani. Istri yang benar itu nggak berani begitu, dan membangkang itu nggak berani gitu, karena dia sudah lebih mengenal kebenaran bahwa yang namanya tugas utama dari Tuhan bagi seorang istri kepada suaminya adalah harus tunduk. Kalau terhadap anak-anaknya harus nuntun anak-anaknya gitu. Jadi kan beda. Jadi kalau suami kan berarti bagaimana mengasihi istrinya, apapun yang terjadi tidak boleh ngambil langkah cerai. Ya begitu pun juga dengan istri yang sudah rohaninya lebih tinggi dibanding suaminya, itu juga sama, tidak boleh ngambil langkah cerai, tapi harus tunduk. Tapi bukan tidak melakukan firman Tuhan, teman. Sampai suaminya mangkel juga tetap aja dia lakukan. Apakah suami yang berani melakukan firman Tuhan enggak dibenci sama istrinya? Rasanya dibenci, teman, sama aja gitu. Apakah si istri yang melakukan rohani tidak dibenci suaminya? Rasanya dibenci juga. Tapi ya itu memang ujian cobaan yang kita mesti hadapi, teman. Jadi kembali lagi, ya kadang-kadang kebodohan rohani seorang istri, kebodohan seorang suami di dunia ini bagi seorang istri, atau kebodohan istri bagi suami gitu ya, atau kebodohan suami bagi istri gitu. Yaitu ya memang bertentangan dengan itu. Kalau secara rohani bukan jadi kebodohan, jadi kepintaran, jadi kebenaran, benar-benar jadi jalan untuk benar-benar masuk ke dalam kerajaan kehendak Tuhan. Itu bagi orang yang mau mencari Tuhan all out, bagi orang yang berani meninggalkan dunia ya untuk bisa masuk ke dalam kerajaan kehendak Tuhan, ke dalam akhirat, masuk ke dalam hidup kekal itu. Nah ini tergantung kitanya. Ini saya coba bacakan dulu teman-teman dasarnya firmannya gitu. Ini nggak banyak, cuman ayat 1-11 aja. Jadi saya bacakan di kitab 1 Korintus teman-teman, pasal 6 ayat 1-6 dan ayat 7-11, teman. Nah ini kalau cerita yang 1-6-nya itu teman-teman, yang pendeknya dulu gitu. Kalau judul perikopnya mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Ya ini maksudnya mencari keadilan pada orang yang tidak beriman. Maksudnya mencari keadilan ke orang-orang yang tidak beriman, tidak mengenal kebenaran akan firman Tuhan, tidak mengenal kebenaran hidup itu. Ya, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Nah ini yang tadi saya ceritakan, teman. Kalau ya ada gitu. Contohnya apa ya, anak-anak kita tadi, teman. Anak-anak kita ini kan belum mengenal kebenaran yang benar, belum mengerti hidup kudus, hidup suci. Ya paling parameternya anak-anak kita itu akan memilih ya siapa yang lebih duniawi, bapaknya atau ibunya gitu. Ya pasti begitu. Jadi anak-anak kita jawabnya, teman, yang bisa melakukan seperti itu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat?
jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Coba teman-teman simak coba. Ini mungkin bagi orang yang belum mengenal, belum membaca firman Tuhan atau belum mengenal firman Tuhan. Ini ada kata-kata ini bisa protes teman-teman di poin 3 ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 3 gitu. Tidakkah kamu tahu, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Lah apa malaikat itu kok dihakimi kita gitu. Nah ini satu bukti teman-teman bahwa memang manusia itu adalah makhluk yang tertinggi teman-teman. Tidak ada di dunia ini bahkan malaikat, setan itu nggak bakal bisa menangin kita. Ya karena kita bicara kita itu ada unsur tubuh jiwa roh tadi teman-teman. Jadi kita itu memang Tuhan ciptakan itu beda sendiri teman. Makanya Tuhan sering katakan harus bisa segambar serupa gitu, segambar dan serupa dengan Tuhan Allah, dengan Nabi Isa sebagai sulungnya kita. Ya karena memang manusia itu beda teman. Bahkan di sini dikatakan malaikat-malaikat pun ya kita akan hakimi gitu. Ya apalagi ya kejadian hidup perkara sehari-hari kita maksudnya mudah sekali gitu. Sekalipun demikian jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Ya, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya gitu. Nah, ini kan repot teman. Jadi kalau kita mencarikan satu solusi mentasaran kepada orang yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan, ya repot teman. Akhirnya bisa tersesat. Ya kesannya kayaknya baik bagi dunia gitu, tapi jadi akhirnya malah salah teman. Salah jadi kebenaran bagi dunia gitu, tapi menjadi kesalahan bagi rohani. Jadi terbalik-balik teman, bisa terbalik gitu. Ini saya udah bacakan dari 1 sampai 6 dan sekarang masuk ke 1 Korintus pasal 6 ayat 7 sampai 11 teman-teman. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Jadi maksudnya ayat 7-8 ini, apabila kita sudah lebih mengenal kebenaran akan firman Tuhan, ya kita dirugikan oleh sesama kita, keluarga dan sesama kita. Harusnya kita mesti mengalah teman-teman, harus mengasihi mereka. Kenapa? Karena kita sudah mengenal gitu, ya bahwa memang kita kadang-kadang untuk melakukan keadilan itu dirugikan gitu. Tapi kalau kita seperti orang dunia tidak mau melakukan kebenaran tapi tidak mau dirugikan, terus bedanya apa gitu sama orang dunia? Ya pasti berantem gitu. Karena kalau kita pun menang, ya nanti orang dunia yang dirugikan. Jadi lebih baik istilah kalau dari sisi Tuhan, dari sisi rohani, lebih baik kita yang dirugikan teman-teman. Kalau kita dirugikan, kita malah bisa menyelamatkan orang-orang dunia yang belum kenal keadilan itu. Maksudnya gitu teman-teman. Ini konsekuensi sudah lebih mau mengenal Tuhan, mengerti Tuhan, melakukan firman Tuhan, sudah lebih mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Ya konsekuensinya gini teman-teman. Akan lebih rugi secara duniawinya gitu. Tapi kalau secara rohaninya tidak, ya kita yang diuntungkan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah gitu. Jadi kalau kita tidak adil, ya tidak akan mendapat kerajaan Allah. Tapi kan orang dunia kan belum tahu belum tahu akan keadilan gitu. Jadi kita yang mesti ngalah. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabok, pemfitnah, penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang yang antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan, ya dalam firman Tuhannya dan juga dalam roh Tuhannya gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Ini sudah dibacakan di kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 7 sampai 11. Nah, ini saya coba masuk ke draft aja teman-teman. 1 Korintus pasal 6 ayat 1. Apakah ada seorang di antara kita jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Ini firman Tuhan katakan begitu. Orang yang kudus adalah orang yang kenal dan mengerti serta hidupnya melakukan firman Tuhan. Itu namanya orang kudus, orang suci teman. Sehingga lebih mudah dalam memberikan jadi saran dan solusi ya serta jalan kebenaran bagi sesamanya. Jadi kalau orangnya sudah mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, dia akan memberikan saran kepada teman-temannya gitu. Ya
hal-hal yang berkaitan dengan apa sih yang diperintahkan oleh Tuhan gitu. Itu teman-teman. Kalau kita tidak menguasai kebenaran firman Tuhan, lah akhirnya apa yang kita musaran kepada mereka? Yang pasti cara-cara duniawi. Nah, cara-cara duniawi itu malah kalau dari sisi rohani akan menyesatkan orang-orang yang kita beri saran dan beri solusi, teman-teman. Jadi bahaya sekali apabila kita belum mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tapi memberikan saran dan solusi kepada orang lain yang tidak mengenal dan tidak mengerti akan firman Tuhan juga, teman. Jadi sama aja, saya sering guyon, ini sih sama aja. Orang nggak bisa berenang, melihat saudaranya atau anaknya atau keluarganya kelelap, teman, ya masuk ke dalam air kelelap gitu. Tapi dia sendiri nggak bisa berenang, tapi dia mau nolongin gitu. Nah akhirnya dia lompat ikut menjebur ke dalam air yang dalam tadi untuk menyelamatkan anaknya atau keluarganya gitu. Nah akhirnya yang kejebur itu apa bisa tertolong gitu. Sedangkan yang nolongin aja nggak bisa berenang kok. Jangan-jangan korbannya jadi bukan satu, jadi dua, benar. Satu yang kecemplung duluan, yang kedua yang pengen nolonginnya. Tapi dua-duanya jadi mati, teman-teman. Ya itu contohnya gitu. Jadi bagaimana kalau kita ingin menyelamatkan, menolong orang itu, ya dalam hal kebenaran hidup, ya kita harus mengenal kebenaran hidup dulu. Ya kalau kita belum mengenal kebenaran hidup, lebih baik diem, teman-teman, daripada nanti menyesatkan orang lain. Atau minimal dibawa ke orang yang lebih mengenal kebenaran akan hidup harus bagaimana. Ya balik lagi, kebenaran hidup, kesucian hidup, kekudusan hidup itu semua dasarnya itu dari ya kemauan mengenal Tuhan, firman Tuhan, dari mulai mengenal, lebih menggali pengenalan sampai mendapatkan kemampuan mengerti firman Tuhan, kemampuan melakukan firman, yang ujung-ujungnya tetap butuh firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Tuhan untuk bisa mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan. Kuncinya cuma di firman Tuhan dan Roh Tuhan aja, teman-teman. Tapi kalau selama orang belum bisa sampai ke posisi ini, rasanya terlalu riskan memberikan saran atau solusi. Nanti takutnya kayak yang tadi saya ceritakan, orang nolongin berenang tadi gitu. Ya korbannya satu, yang satu mau nolongin malah jadi korbannya dua, teman, karena memang nggak bisa berenang gitu. Nah ini sama, teman-teman. 1 Korintus pasal 6 ayat 3. Tidak tahukah kita bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari itu. Jadi teman-teman jangan kaget bahwa kita ini ditugaskan oleh Tuhan untuk bisa menghakimi malaikat loh. Apalagi menghadapi orang-orang di sekitar kita, apalagi menghadapi urusan-urusan kita. Harusnya sepele, teman-teman. Tapi kembali lagi kita harus bisa mengenal dulu, mampu mengerti dan memang melakukan firman Tuhan, sehingga memberikan saran dan solusi itu bukan kata firman, bukan kata orang lain gitu, bukan kata Nabi Isa atau nabi-nabi yang lain, tapi memang kata dia gitu, karena dia sudah mengalami itu. Nabi Ayub juga katakan begitu, teman-teman. Jadi waktu ditanya apa sih bedanya Nabi Ayub yang dulu dengan sekarang, Nabi Ayub katakan ya setelah dia mengenal Tuhan, dia itu benar-benar mengalami hidup itu sesuai dengan apa yang Tuhan memang rancanakan gitu. Tapi kalau dulu Nabi Ayub hidup itu kata orang, kata teman-temannya, kata teman rohani, kata mentor rohani, kata rohaniawan, paling begitu, teman. Tapi setelah Nabi Ayub mengalami firman Tuhan, mengalami hidup dengan firman Tuhan, ya akhirnya bukan kata orang, kata Nabi Ayub. Nabi Ayub malah bisa jadi produsen firman, teman. Bagaimana untuk mengarahkan sesamanya Nabi Ayub ke dalam hal kebenaran, karena memang dia sudah menjadi pelaku firman, berarti dia akan menjadi produsen firman, bukan konsumen firman yang kayak teman-teman rohaninya, mentor rohani atau rohaniawan dia yang ngajarin si Nabi Ayub. Itu baru konsumennya, dia sebagai konsumen, produsennya mereka. Nah, kalau sekarang Nabi Ayub bisa terbalik, teman, bisa menjadi produsennya gitu. Di sini dikatakan kan begitu tuh ya, bahwa yang namanya kalau tanpa kenal dan mengerti firman Tuhan, kita tidak tahu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang tertinggi di antara semua makhluk di dunia, termasuk malaikat, karena manusia itu satu-satunya makhluk yang memang memiliki roh gitu ya. Memang Tuhan kasihkan roh itu ya hanya kepada manusia aja, teman-teman. Jadi makanya Tuhan mengharapkan sekali manusia itu bisa serupa dan segambar dengan Tuhan Allah, karena memang dikasih roh gitu. 1 Korintus pasal 6 ayat 4 sampai 6. Kita harus mau dan mampu untuk kenal dan mengerti serta menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan gitu, agar jadi sumber kebenaran dan keadilan
bagi sesama kita, teman-teman. Ya kita harus pengen seperti itu. Jadi Tuhan itu pengen kita melakukan firman Tuhan, dan Tuhan itu pengen kita mengajarkan firman Tuhan. Nah, cuman bentuk mengajarkannya saya sering katakan, bagi kita yang di marketplace, di dunia sekuler, yang mengajarkan firman Tuhan itu dalam bentuk memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan dan roh Tuhan, teman-teman. Itu yang paling penting itu, teman-teman. 1 Korintus pasal 6 ayat 7-8, bagi kita yang sudah mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, maka kita akan menerima kerugian bagi penyelesaian persoalan dengan sesama kita, agar sesama tidak merasa dirugikan oleh kita yang lebih kenal akan konsekuensi lakukan firman Tuhan. Nah, ini yang tadi dibicarakan, kalau kita sampai mengalami kerugian, teman-teman, kalau orang yang sudah lebih mengerti, sudah lebih dewasa rohani, itu nggak apa-apa, teman, harus mengalami gitu. Soalnya kalau kita tetap berargumentasi kita nggak mau dirugikan, nah bagaimana orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, teman-teman? Ya kalaupun kita menang gitu, kita tidak kehilangan barang gitu, tetap aja kita kehilangan mereka gitu, sesama kita ini untuk ke hubungan dengan Tuhan itu jadi makin jauh gitu. Tapi kalau waktu kita mengalah, teman-teman, kita merugi gitu, ya satu saat sesama kita itu akan berubah gitu, ya akan melihat kita bahwa kita ini contoh real yang mereka alami, bahwa ya kita mau mengalah, sehingga satu saat dia juga akan ikutin itu, teman-teman. 1 Korintus pasal 6 ayat 9, atau tidak tahukah kita bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Lakukan keadilan dari pikiran serta perasaan dan kehendak Tuhan. Jadi jangan melakukan keadilan itu dari pikiran, perasaan, kehendak yang kita manusia sendiri. Ya harus dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, teman-teman. Ya kalau pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak menguasai firman Tuhan, ya kita tidak tahu apa yang Tuhan pikirkan, rasakan, dan kehendaki gitu. Ya kita mau nggak mau harus bisa mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan, ya supaya kita jadi menjadi pelaku firman beneran, teman-teman. Nah, 1 Korintus pasal 6 ayat 10-11, dahulu sebelum kita mengenal dan mengerti firman Tuhan, kita tidak masuk ke dalam surga karena kita tidak hidup suci, sehingga tidak dapat dikuduskan. Sekarang kita jadi pelaku firman, sudah dikuduskan, dibenarkan karena hidup dalam firman Tuhan bersama roh Tuhan. Nah ini, teman-teman, jadi bedanya gitu. Jadi orang yang akan mendapatkan kerajaan Allah itu ya orang yang memang melakukan firman Tuhan gitu. Orang yang melakukan firman Tuhan itu identik dengan sudah mendapatkan kekudusan dan kesucian, karena tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan yang Tuhan kita peraturkan. Nah orang-orang seperti ini akan mendapatkan janji Tuhan, teman-teman. Janji Tuhan itu dan rancangan kehendak Tuhan itu salah satu yang bagi manusia itu adalah hidup di akhirat nanti, teman-teman. Nah tinggal masalahnya kembali lagi, hidup di akhirat itu ada dua, teman-teman. Apabila kita melakukan firman akan menjadi warga surga atau jadi rakyat jelata surga itu di alam akhiratnya. Tapi bagi orang yang mengajarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, jadi bukan cuma mengajarkan saja, teman-teman, melakukan juga. Jadi mentor rohaniawan juga jangan cuma sekedar mengajarkan jadi di akhirnya selesai. Tidak. Mengajarkan firman Tuhan itu adalah mengajarkan firman Tuhan. Ya itu adalah tugas kita, tugasnya mentor rohani maupun rohaniawan. Tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jangan lupa, Tuhan katakan di firman-Nya, apabila kita hanya mengenal, apabila kita hanya mengerti, apabila kita hanya mengajarkan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, itu sama aja bohong, teman-teman. Berarti kita itu tidak melakukan firman Tuhan. Yang melakukan firman Tuhan yang akan masuk ke dalam akhirat di dalam surga, teman-teman. Nah, meskipun dengan dua kategori tadi, yang satu yang sebagai pelaku firman akan menjadi warga surga, akan menjadi rakyat jelata dalam surga, tapi orang yang mengajarkan firman dan melakukan firman dalam bentuk orang sekuler dunia marketplace itu, ya memberitakan kebenaran firman, ya dan melakukan firman Tuhan, ya ini akan masuk dalam kerajaan keluarga kerajaan Tuhan di dalam surga gitu. Atau mungkin ya di posisi yang lebih tinggi, atau timnya Tuhan di dalam kerajaan surga untuk mengatur ya manusia-manusia ini, teman. Manusia-manusia yang masuk ke dalam surga tadi gitu, yang warga surga tadi, yang rakyat jelata surga tadi gitu. Itu yang akan diatur oleh ya ini ya, orang-orang yang di dunianya itu selain melakukan firman Tuhan juga mengajarkan firman Tuhan. Yang meskipun mengajarkan dalam bentuk dua, satu benar-benar mengajarkan firman Tuhan,
secara teori teologi dan melakukan firman Tuhan, yang satunya memberikan firman Tuhan dengan cara memberikan kesaksian hidup bersama Tuhan dan dalam firman Tuhan, dan juga dalam keseharian hidupnya melakukan firman Tuhan. Jadi jangan lupa ya, melakukan firman Tuhan itu harus sebagai syarat utama kita nyampe ke surga. Nah, untuk bisa nyampe menjadi masuk ke dalam kerajaannya Tuhan di dalam surga, ya harus ya ditambahkan mengajarkan atau menyaksikan kebenaran firman tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap, teman-teman. Jadi temanya mudah-mudahan nyambung. Suami dan istri yang tidak setingkat imannya akan berdampak buruk kepada anak-anak yang akan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka. Oke teman-teman, see you, bye-bye.